Halo Capricorn, selamat datang di KT Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan energi general untuk kalian Capricorn Sun, Moon, Rising, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Capricorn bulan Juli 2021. Kita akan bagi kali ini videonya menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah pesan general, jadi bisa menyangkut segala bidang dalam kehidupan. Baru berikutnya untuk yang single Capricorn, energi cinta asmara, dan yang couple ya, termasuk juga cinta asmara. Tetapi sebelum kalian mengklik timestamp di bawah, aku ingin ingatkan sama kalian bahwa readingan ini adalah readingan yang sangat general, bisa resonate, bisa enggak sama kamu, bisa nyambung, bisa enggak sama kamu. Dan kalaupun misalnya tidak sesuai sama kamu, ini bisa jadi bukan readingan untuk kamu. Kamu bisa cari placement kalian yang lain, ataupun kamu bisa move on ke tarot reader lainnya. Termasuk kalau kamu enggak suka dengan cara aku bacainnya, mungkin aku terlalu banyak ngomong dan terlalu ribet buat kamu, ataupun penempatan iklan. Pokoknya segala sesuatu yang bikin kamu nggak nyaman, kamu silahkan move on ya, cari yang sesuai kriterianya sama kamu, cari yang memang sesuai sama kamu lah. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik ya energinya, silahkan disesuaikan, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Oke, kita lihat Ten of Swords. Ten of Swords, ada The World card, ada Five of Swords dalam keadaan terbalik. Kalau yang aku lihat di sini dengan adanya Ten of Swords, adanya The World card dalam keadaan terbalik, dan adanya Five of Swords dalam keadaan terbalik, aku melihat ada satu situasi dan kondisi yang kamu pertahankan, jangan sampai berakhir ataupun kamu struggle dalam sesuatu situasi dan kondisi yang bisa jadi udah sangat banyak masalah, udah sangat menyakitkan, sudah sangat merugikan buat kamu, tetapi belum melihat adanya jalan keluar ataupun belum menemukan solusi. Ini bisa jadi kamu bertahan dengan situasi ini, kamu nggak mau fight, kamu nggak mau ada konflik, kamu juga bisa jadi berusaha mentolerir situasi dan kondisi ini ataupun perlakuan orang lain kepada kamu, karena kamu tidak mau adanya, ya jangan sampai apa ya, jangan sampai berantakan gitu loh, rasanya tuh seperti itu gitu. The Emperor, King of Cup, dan Queen of Wands. The Emperor card dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu ada satu situasi yang tidak jelas, ataupun mungkin ada satu masalah mengenai ketidakjelasan satu struktur atau sistem. Mungkin ini bagaimana kamu melit diri kamu, ataupun kamu menyusun, memanage jadwal kamu, hal yang kamu harus lakukan gitu loh. Ini kalau yang aku lihat ini membutuhkan perhatian kamu di sini. King of Cup, emosi kamu, perasaan kamu ini lagi nggak stabil, lagi banyak goyangnya, mungkin lagi moody, lagi sensitif, gampang kecolek sama orang ya. Dan mungkin ini dikarenakan ya yang aku bilang tadi, kamu ada di dalam satu situasi dan kondisi yang berat, yang bikin kamu tuh harus struggle. Dan buat beberapa dari kamu mungkin kamu udah capek untuk fight untuk hal ini. Cuman aku melihat adanya energi di sini yang bikin kamu jadi galau gitu loh, jadi berantakan. Ini bisa jadi orang yang sangat pandai untuk membuat orang lain mengikuti apa yang dia pengen, dengan charmnya dia, dengan kelebihan dia gitu ya. Ataupun kamu merasa eh, orang ini tuh kayak banyak mempergunakan gue, atau orang ini tuh banyak eh, apa ya, membuat gue melakukan apa yang dia pengenin karena dia tahu mungkin kamu
suka ataupun kamu ingin dengan dia ataupun kamu iya dia pinter untuk memakai kelebihannya gitu loh. Kesel tapi sulit, dan orangnya suka maksa. Di sini kalau yang aku lihat, ini bisa jadi orang yang mempunyai satu power ataupun satu kekuasaan atau mungkin posisinya ada di atas kamu. Bisa jadi bos, bisa jadi orang tua, bisa jadi mungkin orang yang ya dia tahu bahwa kamu butuh mereka, sehingga dia mempergunakan hal tersebut untuk mengontrol kamu. Dan ini yang membuat kamu tuh jadi sebel gitu loh, jadi kesel. Dan dia sering mengaduk-ngaduk perasaan. Karena aku lihat di sini ada orang yang mengabuse powernya, orang yang mengabuse posisinya dia. Ten of Cup dalam keadaan terbalik. Hal yang membuat kamu tidak nyaman. Kamu mungkin di sini kalau aku lihat ada message mengenai kamu harus lebih jelas. Kalau kamu ingin mencapai goal kamu, kamu harus lebih jelas sehingga bisa menata langkah yang harus kamu lakukan juga lebih jelas. Karena yang tadi aku bilang, ada hal yang kamu mungkin lakukan dengan spontanitas dan kamu lebih nyaman seperti itu, tetapi akhirnya situasi ataupun hal apapun ini yang berusaha kamu bangun, kamu tuju, ini jadi juga nggak jelas. Sehingga jadi rancu gitu loh, jalan kamu mau kemana, hal yang harus kamu lakuin apa, itu tuh jadi berantakan karena kamu tidak, jalurnya itu kurang jelas gitu. Yang aku lihat seperti itu loh. The Sun card. Buat beberapa dari kamu, yaitu kamu mungkin bukan orang yang tipikal orang yang senang ataupun nyaman dengan adanya aturan-aturan. Kamu mungkin orang yang nggak terlalu suka ada di bawah komen orang lain, ataupun kamu juga dealing dengan orang yang memakai apa ya apa ya mem, kom, orang yang punya punya power yang aku bilang tadi, otoritas yang aku bilang tadi, dan menggunakannya sehingga dia memberikan komen-komen yang membuat kamu nggak kerasan. Buat beberapa dari kamu nggak suka terikat, nggak suka tergantung, ataupun buat beberapa dari kamu uh, bekerja tanpa adanya status yang jelas. Kamu butuh hal itu, kamu pengen adanya kestabilan karena itu membuat kamu nggak nyaman. Seven of Cup. Iya, ini tuh kayak pesannya tuh, kamu harus melihat dengan jelas. Dan kamu harus mulai mengatur schedule, waktu, langkah-langkah kamu. Itu yang aku lihat. Karena apa? Kayak hal yang kamu lakuin bisa jadi mungkin setengah jalan. Kamu jalanin terus nggak pasti gitu. Karena kamu ngerasa, kan gue kan ngelakuinnya sesuai dengan passion gue, dengan hal yang gue hobi, dengan apa yang gue pengen gitu. Tetapi kalau tidak ada struktur yang jelas, kamu pun jalan arahnya juga jadi nggak jelas juga. Itu yang aku lihat di sini. Jadi kamu harus benar-benar jelas apa yang ingin kamu tuju sehingga kamu bisa tahu ataupun kamu bisa menarik langkahnya apa yang harus kamu lakukan.
nggak bisa dengan, ya harus lebih dewasa dalam perencanaan. Nah, itu itu yang aku pengen ngomong dari tadi tuh, mencoba mencari hal itu. Karena apa? Karena kamu punya satu impian, kamu punya satu goal yang pengen kamu capai, dan mungkin selama ini kamu eh, ya membiarkan diri kamu dengan kebebasan berekspresi dan dengan hal yang kamu suka itu gitu ya. Tetapi akhirnya kamu melakukan hal-hal yang mungkin em, membuat kamu jadi ngerasa, aduh, punya ketidakpastian gitu loh. Ataupun hal yang kamu lakukan berawal dari hal yang kamu senangi, cuman dibikin jadi sesuatu yang serius. Bisa jadi sesuatu yang serius. Dan ini, kalau buat beberapa dari kamu, mungkin kamu melakukan ataupun kamu mengerjakan sesuatu yang multitasking, bisa jadi gitu ya. Dan ini membutuhkan kamu fokus. Apa sih yang benar-benar kamu suka? Apa sih yang benar-benar kamu bisa enjoy? Dan hal itu bisa kok kamu kerjain kalau ini bukan apa ya, mulai dari apa yang kamu impikan gitu loh. Cuman dijadikan sesuatu yang dilakukannya dengan terstruktur, rapih gitu. Itu yang aku lihat. Dan buat beberapa dari kamu, kamu kayak mau meninggalkan satu situasi dan kondisi. Ini bisa jadi pekerjaan, ini bisa jadi hubungan, ataupun hubungan juga banyak ya, hubungan percintaan, hubungan mungkin keluarga atau sosial dan lain sebagainya. Tapi ada sesuatu yang membuat kamu tidak merasakan mendapat em, kepenuhan, nggak ngerasa konten gitu loh di dalam situasi dan kondisi ini, dan kamu mungkin sudah berusaha ngebangun itu dan kamu mau meninggalkan hal tersebut karena mungkin ini udah di luar kendali kamu, ataupun kamu ngerasa hal itu nggak memberikan result yang kamu inginkan gitu ya. eh, ini salah satu lagi, tidak ada salahnya untuk memberikan waktu atau kesempatan buat diri kamu untuk, ya, untuk relax, untuk santai gitu ya. Tetapi kamu harus, masalah keseimbangan dan porsi-porsinya yang harus kamu bisa atur gitu. Ini masalah bisa mengatur, mengontrol, mengendalikan pikiran, mengendalikan perasaan, dan termasuk mengendalikan hal-hal yang kamu lakukan. Gitu yang aku lihat di sini. Oke, ini adalah untuk Capricorn. Ini adalah readingan general. Kita lanjut ke yang Capricorn. Single. Ini adalah untuk kalian yang single ya. Eight of Swords. Ingin bebas, ingin nggak pengen terkekang, ingin lepas gitu loh dari situasi dan kondisi ini. Mungkin kamu dalam satu situasi dan kondisi yang nggak kemana-mana, gantung. Kamu mungkin masih stuck ya, dan kamu ingin membebaskan diri dari situasi dan kondisi ini. The Hierophant dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu mungkin ya baru lepas dari satu komitmen, dari satu hubungan. Buat beberapa dari kamu mungkin kamu baru cerai, baru berpisah gitu ya, ataupun kamu baru putus. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, ini bisa jadi buat beberapa dari kamu nggak jelas ngelihat hubungan kamu dengan seseorang itu apa. Karena mungkin kamu ada di dalam satu hubungan yang tanpa status. Buat beberapa dari kamu mungkin spesifik sekali loh. The Lover card dalam keadaan terbalik. Hierophant dalam keadaan terbalik adalah The Lover card dalam keadaan terbalik.
Ya, buat beberapa dari kamu yang spesifik tadi aku ngerasa ada energi itu gitu loh. Kamu mungkin sudah lama berhubungan dengan orang ini dan dia mungkin tidak memberikan kamu kepastian, dia nggak jelas sebenarnya mau apa sama kamu, tapi kok perlakuannya dan tuntutannya terhadap diri kamu kok ke arah yang namanya hubungan. Dan kamu mungkin, gue nggak mau lagi stuck dengan orang ini karena nggak ada masa depannya, hubungan aja nggak jelas gitu loh. Dan mungkin ini sangat spesifik, mungkin hanya untuk satu orang. Dan kamu nggak pengen, lu maunya apa sekarang? Lu mau kayak begini ya, gue pengen dong kepastian, kepastian gitu. Cuma buat beberapa dari kamu ya, kamu baru terlepas dari satu hubungan dan kamu mungkin masih masih ada di dalam situasi itu. Mungkin ada hubungan yang mungkin ada hal-hal yang belum tertuntaskan, belum mendapat closure, ataupun kamu mungkin masih ngeliat orang ini masih belum bisa ngelepasin kamu gitu ya. Knight of Cup dalam keadaan terbalik. Cuman kalau yang aku lihat di sini, buat kamu yang baru saja mungkin mengalami satu perpisahan, bisa jadi kamu berhubungan dengan orang yang tidak stabil di dalam emosinya gitu ya, perasaannya. Mungkin dia berselingkuh gitu ya. Dan itu sangat menyakitkan kamu. Cuman kalau aku melihat dari cerita ini, bisa jadi mereka tuh kayak apa yang mereka omong, apa yang mereka lakukan, keputusan mereka dengan apa yang mereka tunjukin sama kamu pada saat ini, itu tuh kayak konflik, kayak kayak nggak sesuai gitu loh. Dan aku lihat ya itu membuat kamu tuh kecewa banget karena apa? Orang itu tuh kayak datang dan pergi seenaknya dia, seakan-akan kamu itu masih miliknya mereka, seakan-akan kamu itu masih ada hal gitu sama mereka, dan kamu udah nggak mau lagi ada di sini. Iya kan? Five of Cup ini ada mungkin ada yang pengen rekonsiliasi, ingin memperbaiki, cuman bisa jadi hubungannya jadi nggak jelas karena kamu masih ngelihat yang single kan, belum yang couple. Kamu ngerasa bahwa gue nggak pernah punya komitmen sama dia, dia nggak pernah, dia nggak ada, kita kita nggak ada hubungan yang jelas. Dia datang on off gitu loh di dalam kehidupan kamu. Dan mungkin kayak ini kamu udah capek. Lu maunya apa sih? Lu maunya apa? Gue nggak mau dijadiin option. Gue nggak mau dijadiin uh, apa ya, kayak ban serep gitu loh buat lo. Gue mau ada kepastian. Kamu pengen keluar dari situasi ini. Knight of Swords. Dan Ace of Swords. Mungkin buat beberapa dari kamu, tadi aku udah bilang belum ya? Soalnya pas aku mau mulai tuh, rasanya kayak kamu mungkin, apa ya, ini ada orang yang ghosting gitu dari kehidupan kamu. Dan mungkin udah dalam waktu yang cukup untuk menentukan bahwa, oh ya udahlah, berarti dia udah pergi dari kehidupan gue. Cuman mungkin begitu kamu udah mau move on sama kehidupan kamu, dia balik lagi. Adalah komunikasi gitu loh dari dia. Dan yang aku lihat di sini, kamu masih belum bisa menentukan, memutuskan, dan tahu sikap apa yang harus gue ambil terhadap orang ini. Karena kalau yang aku lihat di sini, kamu sendiri mungkin agak bingung untuk mendeskripsikan hubungan kamu atau situasi kamu ini dengan seseorang ini. Gitu loh.
Apakah kita kekasih, ataukah kita teman dekat, ataukah kita apa gitu. Karena dianya juga nggak jelas. Cuman dia kayak nggak pengen, dia kayak nggak mau keluar gitu loh, nggak mau keluar dari kehidupan kamu. Gua mau maju, nah dia jadi kayak penghalangnya gitu loh. Dia kayak masih mungkin belum ridho, belum belum rela gitu loh ngelepasin orang ini. Dan ini bisa jadi kamu, ya. Begitu. Oke. Ini adalah untuk Capricorn yang single. Kita lanjut ya, kamunya harus benar-benar jelas. Kalau kamu tanya, terus gue harus ngapain dong kalau ngadepin orang yang kayak begini, gitu kan? Ataupun mungkin ada orang yang dia masih punya hubungan, tapi mungkin ngomong bahwa hubungan yang nggak harmonis gitu sama pasangannya, terus dia pengen sama kamu, terus mungkin udah deket, dan kamu mungkin menuntut adanya kejelasan. Lu mau gua apa mau dia? Kalau lu mau, lu harus selesain dulu gitu. Gitu. Cuman kalau ini berhubungan dengan orang yang keluar masuk gitu ya. Ya kamu juga harus lebih tahu dan lebih bisa respect sama diri kamu sendiri. Apakah perlakuan orang yang seperti itu adalah sesuatu yang pantas untuk kamu terima gitu. Jangan menjadikan seseorang prioritas di saat mereka selalu menjadikan kamu sebagai option, ya. Oke, ini adalah untuk yang single. Ini adalah readingan untuk kalian yang berpasangan. King of Cup. Wow, singlenya juga lagi begini. King of Cup dalam keadaan terbalik. Ini bisa jadi kamu perasaannya lagi tak menentu, lagi galau, ataupun mungkin kamu berhubungan dengan orang yang galau, ya, yang juga tidak menentu dalam perasaannya, tidak bisa menentukan mau ditaruh di mana sih perasaannya. Two of Pentacles. Seseorang sedang menjuggling, mempertimbangkan satu keputusan, satu sikap, satu tindakan. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu berhubungan dengan orang yang tidak setia, ya, dia mungkin punya option, dia punya pilihan. The Fool. Judgment. Dan mungkin seseorang ini berusaha bertahan dengan apa yang dia percayai. Mungkin dia percaya, enggak lah, pasti dia akan kembali ke gue, pasti dia akan milih gue. Karena aku ngelihat satu sisi di dalam hubungan ini, satu orang sudah kayak nggak pasti gitu loh. Nggak pasti dengan sikapnya, dengan perasaannya juga kepada orang yang dia dealing pada saat ini. Karena ya aku lihat dia punya ada pilihan yang dia pikirkan. Tetapi kalau yang aku lihat di sini ada yang ayolah kita coba, kita start over, kita mulai lagi, kita apa ya, dengan kepercayaannya dia itu gitu. Cobalah. Dia punya faith, dia punya kepercayaan, ini bisa, kalau gue bisa membalance dia, kalau gue bisa membuat sesuatu itu berfungsi, membuat hubungan ini bisa berfungsi lagi, ya udahlah, yang di masa lalu gitu ya. Judgment card, wake up call. Cuman kalau yang aku lihat, yang pastinya kan di saat kita sedang memperjuangkan sesuatu itu ada resultnya, ya kan?
Apakah result yang kalian lihat? Karena di sini kamu dipanggil untuk mengadakan satu satu apa ya, satu follow up, satu tindakan akan hal ini, akan situasi yang kamu hadapi di dalam hubungan ini. Five of Cups. Mungkin kamu dealing dengan orang yang carefree, orang yang nggak peduli. Dia mungkin ngerasa nggak pedulian. Dia ngerasa apa yang dia lakukan, iya itu yang paling benar, itu yang itu akan berfungsi, itu akan berjalan dengan baik, itu akan, dan dia ngerasa dirinya benar. Dan mungkin kamu ngerasa banyak hal-hal yang dia lakukan itu yang kata-katanya tuh kayak, lu bodoh banget sih, gitu loh, lu bodoh banget sih, lu ngelakuin kayak begitu, lu tuh hanya menambah masalah, menambah kesulitan. Magician, kamu mungkin berhubungan dengan orang yang apa ya, penuh dengan tipu muslihat. Mungkin pikiran dan perasaan kamu melihat hal tersebut, orang ini tidak jujur dan mungkin memperlakukan kamu dengan tidak adil. Buat beberapa dari kamu, kamu ngerasa adanya ketidakadilan di dalam situasi kamu. Dan kamu mungkin ngerasa banyak hal yang dia tutupin, tetapi kamu kurang lebih tahu. Three of Pentacles. Iya, buat beberapa dari kamu, spesifik sekali mungkin ini ya, kamu berhubungan dengan orang yang dia punya option di sini. Dan dia berusaha mempengaruhi kamu supaya kamu mau, gitu loh, mau untuk nurut apa keinginan dia, apa pengennya dia, karena dia nggak bisa memilih, dia tidak bisa menentukan. Buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat dengan adanya kartu ini, bisa jadi orang ini sudah punya hubungan dan mungkin dia bilang, aduh gua masih ada masalah dalam masalah hukum. Kalau ada masalah hukum nanti ada hal yang bisa merugikan gua dan bikin gua mungkin jadi punya masalah dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang dia jadikan alasan dan excuses supaya dia tidak perlu memilih, tidak perlu harus mengambil tindakan yang membuat dia kehilangan sesuatu. Tapi kalau yang aku lihat di sini, kamu merasa dirugikan. Five of Cups. Orang ini pintar memanipulasi orang lain, sehingga orang lain mau diajak kerja sama dia, mengambil part gitu loh. Cuman yang dia intikan, yang dia majuin, yang dia utamain adalah kepentingan dia, keinginan dia, hal yang baik untuk dia gitu. Five of Pentacles, Eight of Pentacles, Seven of Swords. Kamu ngerasa ya ini kamu ada dalam situasi sulit, kamu merasa kamu mungkin diabaikan, kepentingan kamu, kesejahteraan kamu, hal yang seharusnya kamu dapat gitu ya. Makanya kamu ngerasa kok nggak adil banget sih, kok nggak adil banget.
Padahal mungkin kamu udah mati-matian berusaha menaruh upaya kamu, menaruh segala sesuatu yang bisa kamu korbankan untuk orang ini, tetapi mereka pergi gitu aja. Mereka mengambil keuntungan dari kamu kalau yang aku lihat di sini. Berbohong, berselingkuh, mempergunakan orang untuk kepentingannya sendiri, memanipulasi dan lain sebagainya, ya. Ace of Cup, the Star card, Six of Swords, ya, Nine of One dalam keadaan tegap. The bottom of the decknya struggling, berusaha bertahan, berusaha berdiri. Walaupun kamu mungkin udah banyak sekali masalah yang silih berganti di dalam hubungan ini. Tetapi kalau yang aku lihat, ya kamu masih menggantungkan diri kamu. Cuman kamunya ngerasa sebagai victim di dalam hubungan kamu. Gue yang selalu dipergunakan, gue yang selalu dikorbanin, gue yang gak pernah diperhatiin, gue yang gak pernah diituin, gue yang gak pernah, selalu gue yang menjadi sasaran, selalu gue yang menjadi hal-hal seperti itu. Cuman di sini diingatkan kembali, adakah tindakan yang kamu lakukan secara tegas akan hal ini? Karena kalau yang aku lihat di sini, yang aku lihat di sini tuh, ini sorry ya buat kamu, buat mungkin kamu ngerasain kayak, aduh kok bodoh banget sih gue mau percaya gitu aja sama omongannya dia, kok gue mau nurutin apa itu tuh, kayak aku tuh barusan dengar kayak gitu loh. Dan mungkin ini yang membuat kamu tuh banyak nyesel, kok gue gampang banget sih percaya sama dia, kok gue gampang banget sih dimanipulasi sama dia dengan segala alasannya dia. Kok gue mau sih kerja mati-matian buat orang ini, padahal dia nelantarin gue, gak mengabaikan gue, pergi. Ace of Cup dalam keadaan terbalik, the Star card, Six of Swords. Buat beberapa dari kamu ini hubungan yang apa ya, udah banyak yang melukai hubungan ini sebenarnya. Cuman seseorang ini masih punya satu pengharapan, punya satu harapan yang besar sekali. Walaupun udah banyak hal yang bikin dia sakit hati, kecewa, dan inilah yang bikin dia stuck, nggak kemana-mana, di situ aja. Pertanyaannya, sampai kapan? Karena aku lihat di sini di ujungnya adalah Five of Cup. Ada satu regret, ada satu penyesalan di sini. Ada satu penyesalan. Mungkin buat beberapa dari kamu ini bisa jadi ada hal yang terjadi yang kamu merasa bahwa itu adalah tanggung jawab gue, itu adalah mungkin kesalahan gue, mungkin kekurangan gue, dan berhadapan dengan orang yang pandai memanipulasi seperti ini, mereka akan sangat pandai melakukan hal tersebut. Misalnya mereka membuat satu kesalahan, tetapi mereka berbuat ataupun menggunakan kepandaiannya dalam memanipulasi, jadi membuat kalian yang ngerasa salah. Kalau kamu berhubungan dengan orang yang pandai memanipulasi, itu kadang-kadang kita percaya bahwa kita yang nggak tentu, kita yang salah, kita yang lemah, kita yang ini, dan kita mulai memaklumi
memaklumi hal-hal yang dia lakuin dan percaya bahwa itu benar. Kayak dibodohin kalau yang aku lihat di sini. Padahal dia ngelakuin itu untuk bikin supaya goalnya dia kecapai. Nah, ini adalah wake up call. Don't be too naive gitu loh. Jangan terlalu percaya dengan, ya kamu bukan dengan apa yang kamu dengar, tapi dengan sikap yang jelas, kenyataan yang di depan kamu gitu loh. Sesuai nggak sama mulutnya? Maksudnya sesuai nggak dengan kata-katanya? Sesuai nggak dengan janjinya dia? Kalau apa yang dia ucapin, janjinya dia dan lain sebagainya bertolak belakang, kamu percaya apa? Bagaimana kamu bisa percaya dengan orang yang semacam itu? Gitu loh. Begitu. Dan kadang-kadang ada hal-hal yang pantas untuk kita fight, untuk kita perjuangin. Tapi kalau kamu melihat bahwa kamu selalu dan senantiasa dijadikan korban, terus buat apa kamu bertahan di dalam situasi yang kamu adalah korbannya? Udah tahu bahwa misalnya di dalam situasi ini, misalnya ada singa gitu ya, ada singa yang mau makan kamu tinggal atau kamu harus keluar dari ruangan itu, atau kamu ya biarin diri kamu ya jadi korbannya singa itu gitu loh. Kamu ada ya, kamu biarkan diri kamu celaka atau kamu menyelamatkan diri kamu. Itu kalau yang aku lihat adalah pesan ya buat Capricorn yang couple untuk readingan pada kali ini. Karena yang aku lihat ini udah bolak-balik, ada King of Cup, ada Seven of Swords, ada Ace of Cup. Aku ngelihat di sini ada orang yang benar-benar melakukan sesuatu yang sangat mengecewakan, sangat menyakiti pasangannya gitu. Dan orang ini nggak mau tanggung jawab kalau yang aku lihat. Oke, terima kasih sudah nonton videonya Capricorn. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ataupun mengambil keputusan yang terbaik untuk diri kalian dan mendapatkan solusi juga yang terbaik untuk diri kalian ya. Terima kasih sudah nonton videonya, sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.